Pemirsa, 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat disapu banjir akibat meluapnya sungai. Sebagian besar warga pun terpaksa diungsikan karena derasnya arus banjir yang menghantam pemukiman warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah warga di 3 kecamatan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang membuat air di selokan meluap. Salah satu titik banjir terdampak paling parah berada di Kampung Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Sekitar 20 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Debit air yang tidak mampu ditampung selokan akhirnya meluap dan membanjiri permukiman warga. Warga yang dievakuasi kira-kira 20 orang dimasukkan ke rumah sakit. Kalinya kurang menampung air yang sangat besar, Pak. Jadi meluap terus ya. Meluap terus. Sebagian warga terpaksa diungsikan akibat banjir ini, terutama wanita dan lansia, sebab rumah mereka tidak mungkin ditempati lagi. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang mereka dari banjir yang datang tiba-tiba ini. Banyak pula barang-barang yang rusak dan hanyut di bawah banjir. Sekitar jam 8 baru mulai banjir naik. Ya, posisi saya lagi ada sendiri di rumah. Suami belum pulang, air naik di ketinggian 1 meter lebih. Iya, hampir 2 meter, udah mau ngejebol pintu rumah. Saya lari ke atas, ke lantai 2. Udah buka pintu di atas, baru ngeliat posisi air makin naik. Mobil kebanting-banting dulu, kebanting ke kiri ke kanan, nyala sendiri. Alarmnya nyala sendiri. Baru air muter langsung ke bawah arus banjir sampai ke sawah. Tidak hanya menyapu permukiman warga, banjir juga menghanyutkan belasan mobil dan motor milik warga. BPBD Kabupaten Cianjur masih melakukan pendataan dampak dari banjir ini. Rizka Maulana, Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cianjur tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Asep Kusmanawijaya, Kepala Pelaksana BPBD Cianjur. Halo, selamat siang Pak Asep. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Asep, dari 3 kecamatan yang terendam banjir di Kabupaten Cianjur, untuk kondisi terkini apakah seluruhnya sudah surut? Ya, dapat kami sampaikan bahwa dari 3 kecamatan yang kemarin malam banjir, sekarang alhamdulillah sudah surut dan warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, nah mungkin bisa diceritakan juga Pak terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh BPBD, seberapa luas dampak dari banjir tersebut di 3 kecamatan ini? Nah, sebenarnya banjir ini sekarang ini ada 4 kecamatan, Bu, dan berdampak terhadap yang terendam ini ada 92 rumah yang tergenang banjir, dan itu rata-rata kebanyakan di daerah-daerah perumahan yang terendam banjirnya. Baik, jadi sebenarnya banjir terjadi di 4 kecamatan ya Pak, bukan hanya di 3 kecamatan artinya? Betul, Bu. Baik. Cuman yang paling banyak adalah titiknya di Kecamatan Karangtengah. Baik, dan untuk kondisi di 4 kecamatan tersebut sudah surut ya Pak ya, per siang hari ini ya? Sudah, Bu, sebetulnya dari malam juga dini hari sudah surut, karena di Cianjur ini rata-rata kejadian banjir ini manakala hujan sudah reda itu 2 jam atau 3 jam itu surut, Bu, airnya. Baik, tapi yang menjadi perhatian juga Pak, mengapa ketika banjir dengan intensitas yang ekstrim ataupun yang tinggi terjadi, kerap kali terjadi banjir yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat tadi dampaknya adalah belasan mobil, kendaraan, dan rumah juga terdampak Pak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi ketika saya lihat di lapangan, di samping penyebabnya adalah hujan yang cukup besar dengan intensitas yang cukup lama, juga saluran-saluran air ada yang penyempitan, juga ada bangunan-bangunan yang dibangun di atas saluran atau sungai, juga sampah, Bu, penyebabnya. Baik, berarti terkait dengan drainase yang tidak berjalan ya Pak, ini juga menjadi pemantik mengapa banjir hebat tersebut terjadi. Lantas untuk
terkait dengan kerusakan, berapa banyak rumah yang rusak parah Pak? Karena dari gambar yang kami lihat sepertinya cukup banyak yang sampai sepertinya kondisi rumahnya tidak bisa langsung ditempati usai banjir. Nah, sementara ini petugas sedang mendata dengan pemerintahan setempat, baik desa, pihak kecamatan juga sedang mendataan, di samping sedang melaksanakan kegiatan pembersihan lumpur ataupun sampah bekas banjir, sekaligus sedang pendataan sarana atau prasarana yang mengalami kerusakan, Bu. Jadi datanya sekarang belum komplit, belum lengkap, Bu. Berarti untuk dampak kerugian material ini belum bisa dipastikan ya Pak, karena masih pendataan. Lantas untuk warganya sendiri, apakah ada yang mengalami luka-luka hingga harus dirawat atau masih ada yang mengungsi Pak? Karena sampai dengan saat ini mungkin kondisi rumahnya belum bisa ditempati lagi, seperti apa? Berdasarkan informasi dari lapangan, Bu, kalau pengungsi sudah pada kembali karena mereka juga sudah bersama-sama melaksanakan pembersihan rumahnya masing-masing, Bu, dengan petugas. Yang luka tidak ada, cuman kemarin ada yang mau melahirkan lah, kebetulan Pak Bupati sendiri yang menolong dan langsung dibawa ke puskesmas. Baik, dan berarti semuanya saat ini dalam kondisi yang sehat ya Pak ya, walaupun sempat ada juga yang sempat mau melahirkan tapi sudah ditolong. Kemudian Pak, untuk bantuan kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Kebetulan dari semalam juga kami dengan teman-teman dari Dinsos sudah menyalurkan bersama-sama dengan Pak Bupati ke lokasi-lokasi yang kemarin ada titik pengungsi, dan mungkin ke depan saya melihat sarana prasarana yang terdampak oleh banjir tersebut kita akan laksanakan perbaikan. Baik, Pak Asep, kami nantikan bagaimana kelanjutan terkait dengan penanganan peristiwa banjir yang terjadi di 4 kecamatan di Cianjur ini, terkait dengan bagaimana pemerintah memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Bapak Asep Kusmana Wijaya, Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Terima kasih. Pemirsa,